warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman qala fi kitabihil aziz. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kita hormati bersama Abuya Romawi Haji Muhammad Ulil Luha Arwani, Abah Haji Muhammad Ulil Albab Arwani selaku pengasuh Pondok Tahfidz Jamul Quran Pusat Kudus, yang kita hormati bersama Bapak Haji Ibrahim Wakiman beserta keluarga, Bapak Haji Syaikhul Adil beserta keluarga, yang kita hormati bersama Ustaz Imam Syaukani selaku Kepala Pondok Tahfidz Jamul Quran Pati, yang kita hormati bersama Direktur Umum Ustaz Syahril Mahfud MPD, beserta para ustaz tahfidz maupun ustaz sekolah, beserta sivitas akademik YTDS 1 Kadi, dan yang kita hormati bersama, yang kita muliakan bersama beliau Romawi Haji Ahmad Zaki Fuad Abdullah, pengasuh Pondok Pesantren PMH Al-Kautsar Ajen Margoyoso Pati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan kepada Allah, terutama nikmatul iman wal Islam, sehingga kita di sini masih bisa berkumpul dalam rangka mengikuti rangkaian acara diklat yang sudah dimulai pada hari Senin dan berakhir pada hari Sabtu besok. Itu artinya kegiatan ini tinggal 2 hari. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan dalam mengikuti acara pada malam hari ini dicatat sebagai amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan besok di hari kiamat kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini saya di sini sebagai moderator atau pembawa acara akan membacakan susunan pada acara malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua Mau'idhah hasanah, yang ketiga penutup, kemudian dilanjutkan dengan doa. Adapun tema yang akan dibawakan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Zaki Fuad Abdullah sesuai dengan modul yang panjenengan terima di situ adalah keistimewaan hikmah menjaga Al-Quran sepanjang ayat. Ini kalau kita balik sama dengan orang yang berfikir kepada Al-Quran adalah orang yang
istimewa, seperti 2 malam lalu yang dinikahkan oleh Romo Kiai Haji Muhammad Ali dari Blora. Orang mendapat predikat khairukum itu adalah orang yang man ta'allama al-Quran wa 'allama. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan predikat khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Baiklah, mengawali acara pada malam ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca surah Fatihah yang saya mintakan kepada Ustaz Imam Syaukani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفرلي وارحمني آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami haturkan kepada Ustaz Imam Syaukani. Mudah-mudahan melalui barokah surah Fatihah melancarkan acara pada malam hari ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti Mau'izah Hasanah. Mari kita dengarkan bersama-sama, kita simak bersama-sama Mau'izah Hasanah dengan tema keistimewaan khidmah menjaga Al-Quran sepanjang hayat yang akan diisi oleh Romo Kiai Haji Ahmad Zaki Wa'abillah. Waktu dan tempat kami hadirkan.
عبادة الأوثان وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمة التي يتحدى بها الإنس والجن أجمعين وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعفة لا يخلق على كثرة التردد وتغاير الأحيان ويسره للذكر حتى استظهر صغار الناس وضمن حفظه من تفرق التغير إليه والحدث وهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف المنام ووفق للاقتناع بعلومه من اصطفاه من أهل الشرك والبديان والتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Romawi Haji Universitas yang kami hormati Ketua Romawi Haji Munir Al-Anwani, yang kami hormati juga para pemangku ma'ahid, pemangku lembaga-lembaga di bawah Yayasan Arwaniyah, lebih khusus yang terhormat Bapak Imam Syaukani selaku pengasuh Ma'had SMP yang menjadi jaksa Sendal Quran yang menjadi jaksa, dan juga yang kami hormati Bapak Direktur SMP maupun SMA Al-Quran yang menjadi jaksa Bapak Syekh Mahfud, juga menghormati Bapak Kepala Baru SMP Tafid yang dan seluruh jajarannya, para pengurus semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbahagia para asatidah Tafid yang pada hari-hari ini menjadi kelak. Alhamdulillah wa syukurillah, di mana pada malam hari ini kita semuanya diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama diberi kenikmatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita
mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Yayasan Arwaniyah oleh pesantren yang Kudusan. Salawat beserta salam semoga sampai ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semuanya bisa termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaat umat di hari kiamat. Allahumma. Kami pada hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan tema keistimewaan khidmat pada Al-Quran sepanjang masa. Khidmat menjaga Al-Quran sepanjang masa. Ini kalau kita kembalikan ke zaman dahulu, sebenarnya itu Al-Quran mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri kan, kalau bahasa sekarang Al-Hafidh, Al-Hafidh Nabi Al-Hafidh, cuma ya disebut Al-Hafidh, Al-Hamid, menghafal Quran juga Nabi sendiri dan juga para sahabat, sebagian para sahabat. Ini kalau kita telusuri mulai zaman dulu, memang Al-Quran selalu terjaga dengan dayanya para penghafal Al-Quran, mulai zaman Nabi sampai para sahabat, sampai tabi'in. Dan Allah sendiri jauh dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna Quran wa inna lahu Allah yang menjaga Al-Quran. Penjagaannya ya termasuk lewat penghafal Al-Quran, orang yang mendapatkan Al-Quran, termasuk anak saya. Salah satu penjagaan Allah lewat itu, lewat Allah artinya menciptakan makhluknya sebagai penghafal Al-Quran, hambanya sebagai penghafal Al-Quran. Tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi mukjizat kekuatan untuk menghadapi para penentang-penentangnya dengan mukjizat Al-Quran, karena setiap nabi ini sesuai dengan zaman. Mukjizat itu disesuaikan oleh Allah dengan zamannya. Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mukjizat karena zamannya waktu itu cuma zaman orang banyak yang membanggakan syair-syair, membanggakan bahasa-bahasa yang indah. Karena itu Allah memberi mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Kalau ini para bangsa Arab sama takjub tentang keindahan Al-Quran. Ini penyesuaian zaman. Kenapa Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat selain Al-Quran? Mukjizat beliau apa? Kalau teknologi
dapat musik lupa teknologi kok bijak gitu. Memang waktu itu zaman apa namanya, keindahan bahasa, keindahan syair, keindahan bahasa, keindahan saja. Di Al-Quran Al-Mu'jizah Al-Mustamirrah ala ta'abudil azmah, mukjizat yang apa namanya, yang bertahan terus menerus tanpa lekang dengan waktu. Ala ta'abudil zaman, sampai kapanpun ini Al-Quran menjadi mukjizat, menjadi kekuatan kita umat Islam, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya tadi ini saya ambil dari apa namanya, dari kitab Imam Nawawi, allati yatahadda bihal insa wal janna bi ajma'in, bisa meredam baik itu manusia maupun jin, semuanya bisa meredam dari Al-Quran. Wa afhama biha jami'a ahli zayyi wa qumiyah, dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun tantangan-tantangan dari orang-orang yang menentang Al-Quran, menentang Islam, agama Islam. Terus layak mutu ala kasroti tarot budi watagon wilayah, tidak habis-habisnya, tidak akan rusak Al-Quran, tidak akan rusak sebab banyaknya diundang-undang, orang bosan-bosan, tidak bosan-bosan kita membaca Al-Quran, tidak pernah bosan. Siapa yang bosan membaca Al-Quran? Tidak ada. Tidak pernah membosankan membaca Al-Quran. Tidak ada, tidak akan rusak atas banyaknya diundang-undang, tidak membosankan artinya. Watagolil ahyat, dan berubahnya waktu sampai kapanpun ini tidak akan rusak Al-Quran. Makanya saya sering mengutip ketika di Mbah Maimun ini apa namanya, nanti pada akhirnya Al-Quran akan dirapah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila sudah banyak yang tidak menghafalkan Al-Quran, banyak yang tidak mempelajari isi daripada Al-Quran. Ini nanti Al-Quran akan didapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah bahagianya, alangkah nikmatnya kita ini termasuk generasi Al-Quran, sebagai penghafal Al-Quran, hafizul Quran. Sebagai generasi Al-Quran kita ini suatu kenikmatan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk golongan umat Muhammad penghafal Al-Quran. Kalau kita terus mulai ini, kalau kita melihat apa namanya, urutan sanad ini, waktu itu penghafal Al-Quran atau yang diutus Nabi untuk menulis dan menghafalkan Al-Quran itu ada sahabat, 5 sahabat. Sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan terakhir sahabat Ubay bin Ka'ab. 5 sahabat ini sebagai petugas penulis Al-Quran dan juga hafal Al-Quran. Kalau dulu karena masanya turunnya Al-Quran dibutuhkan 23 tahun, ini turunnya sedikit-sedikit.
Entah, saya tidak tahu kalau sekarang ini orang program sesasi apa Quran, tidak tahu dulu. Kok lebih sahabat 23 tahun. Di anda semua ini hebat. 3 tahun, 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Sahabat dulu 23 tahun. Jadi Al-Quran selesai di dalam jangka 23 tahun. Ya, Al-Quran yang diberikan Allah kepada Nabi ini butuh waktu 23 tahun. Tapi bedanya kalau dulu itu seluruh kandungannya hafal, isinya apa? Diurapal bloko, ya apal, ya sak isinya, sak kandungan, sak yang tersirat atau tersurat atau yang tersirat. Ini kalau dulu, jadi apal kabeh, direti kabeh sak isi, diurapal, tidak hanya hafal saja. Makanya ini yang perlu kita kerjakan sekarang masih berlanjut, tidak hanya hafal Al-Quran saja, tapi kita masih butuh waktu lagi untuk belajar, mempelajari isi dari Al-Quran, mempelajari kandungan Al-Quran, mempelajari apa yang tersirat dalam Al-Quran, ialah tafsir-tafsir. Masih panjang, orang berarti hafal Al-Quran baru selesai sudah, masih panjang kita, tidak habis-habisnya, tidak selesai-selesai. Ini cerita juga dari Nabi Muhammad pernah dulu. Ini satu cerita, satu riwayat. Juga Maipun itu kafur tua itu sebab belajar Al-Quran, dipelajari sidi. Setelah selesai kafur itu satu riwayat. Ada satu riwayat yang menceritakan bahwa kafur itu, dan Mbah Maimun sendiri mengatakan bahwa merasa bahwa Mbah Maimun merasa kafur itu setelah selesai mempelajari Al-Quran. Masih panjang, kita masih panjang. Saya sendiri yang belum apa-apa, masih panjang. Belum selesai, hanya apa belum selesai. Dan termasuk ini menjadikan Mbah Maimun termasuk salah satu alasan dirafai Al-Quran karena banyak yang tidak paham isi daripada Al-Quran. Ini menjadikan Mbah Maimun baru kemarin sebelum meninggal. Ini pidato ini sombeng Al-Quran bakal dirafai sebab wong wis do ngapal bloko orang tisi apa sing diapal. Ini pesennya. Jadi kita harus belajar lagi. Belum selesai kita, belum selesai. Makanya itu keistimewaan itu tadi yang kembali ke situ. Tidak hanya menghafalkan, tidak hanya menjaga, tapi juga mempelajari. Tadabbur, mempelajari, mengangan-angan isi daripada Al-Quran. Terus kebawahnya lagi, para sahabat 5 itu tadi lalu menurunkan satu muridnya para sahabat, namanya Al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Khubayb As-Sunan. Ini turun sampai kita ini dari situ, dari 5 sahabat itu tadi, terus turun lagi ke Al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Khubayb As-Sunan, turun lagi ke Al-Imam Abu Bakar Asim bin Abi Najib bin Bahdalah Al-Asadi Al-Kufi, turun ke Imam Asim, terus turun lagi ke Al-Imam Abu Umar Hafiz bin Sulaiman bin Mughirah Al-Asadi Al-Bazzaz Al-Kufi, turun ke Imam Hafiz. Terus turun lagi ke Asy-Syaikh Abu Muhammad Ubaid bin As-Sabah bin Sobi
An-Nahsyali Al-Kufi, turun lagi ke Imam Abu Muhammad Ubaid bin Solah, terus turun lagi ke Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Sahil Al-Fayruzani Al-Asnani. Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Sahil Al-Fayruzani Al-Asnani. Turun lagi ke Syekh Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Soleh bin Dawud Al-Hashimi Al-Dharir. Syekh Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Soleh. Dan ini punya dua murid. Yang pertama Syekh Abdul Hasan Thawib bin Abdul Mun'im bin Ubaidillah bin Wabun Al-Halabi Al-Mughri. Syekh Abdul Hasan Thawib. Dan punya murid lagi Syekh Abu Thawib Al-Baghdadi. Terus dari Syekh Abdul Hasan Thawib menurunkan murid namanya Al-Imam Abu Amrin Utsman bin Sa'id bin Utsman bin Sa'id Ad-Dari. Al-Imam Abu Amr Ad-Dari ini punya beberapa murid. Terus turun lagi ke Al-Imam, turunnya lagi, ini tidak ada saya sebutkan beberapa muridnya Imam Abu Amr Ad-Dari, ini punya beberapa murid. Terus turun lagi dari salah satu muridnya itu menurunkan Al-Imam Abu Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari, Imam Jazari Al-Jazari. Yang lebih dahsyat lagi, Imam Al-Jazari punya dua murid. Salah satu muridnya itu menurunkan Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Kita tahunya Imam Zakaria itu ahli fikih, ya. Sebenarnya ini Qur'an Mukrim. Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari. Ini dari Al-Jazari tadi menurunkan murid-murid sampai kepada Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari ini termasuk termasuk sanad kita, sanad ke atasnya sampai Imam Zakaria Al-Ansari. Tapi terkenanya di fikih, sebenarnya ini Qur'an. Kita bangga kita punya Imam Zakaria Al-Ansari dan sampai turun sampai kita ini. Jadi baru-baru ini juga ya Yulin, ya Al-Bafur lagi kita. Ini generasi-generasi termasuk kalau bisa disebutkan, bisa dikatakan ini generasi penerus, generasi penjaga, yaitu itu tadi khidmah menjaga Al-Quran. Ini generasi kita, jadi kita tidak putus generasi kita tidak putus karena kita sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ini saya sebutkan ini agar kita merasa punya kebanggaan, punya semangat. Kita ini sebenarnya terpilih, ini suatu kenikmatan, terpilih sebagai generasi hamilul Quran, hamilul royatul Islam, hamilul Quran, hamilul royatul Islam. Banyak hadis-hadis yang menerang tentang ahli Al-Quran dan tentang kelebihan ataupun kenikmatan yang akan diterima oleh ahli Quran, termasuk majida ma'akum fi baitin min buyutillah. Itu kan kenikmatannya banyak. Hafathul malaikah,
Mana ora kita yo ora pati kroso mboten ketingal hafatul malaikat dilingkungi dikepung oleh para malaikat ghasyiatur rahmah dapat naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru kumpul-kumpul membaca Al-Quran saja sudah mendapat kenikmatan yang banyak sekali. Termasuk janji Allah dalam Al-Quran, innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan. Innal ladzina yasluna kitaballah, yaslun baru yaslun saja membaca, belum menghafalkan loh yaslun. Jadi Jawa Umar cuma yaslun. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran yasluna kitaballah wa aqamus shalah, sampai membaca juga melaksanakan sholat. Bukan berarti nesapal Quran bebas sholat 5 waktu, itu bukan berarti. Dia wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, juga bersedekah secara sir ataupun alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka orang-orang itu yang bisa mengharapkan tijarah lan tabur, perdagangan tidak akan rugi, tidak akan bangkrut, tidak akan rugi, tidak akan bangkrut. Kita seperti berdagang yang selalu untung. Faqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innallaha ghafurur rahim. Dan seterusnya. Ini janji Allah bagi pembaca, belum yang penghafal. Hadis banyak sekali, hadis tadi mengatakan tentang kelebihan orang yang hafal Al-Quran. Ahli Quran, ahli Quran adalah keluarga Allah, keluarganya Pak Sultan rugi. Ini keluarga Allah. Ahli Quran, dia ada semua yang ahli keluarganya Allah, keluarganya Allah, keluarganya Allah itu gimana? Bisa sangat nikmat, sangat kenikmatan yang sangat besar. Ahli Quran, ahli Allah. Terus lagi ada lagi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Jadi secara tidak terasa kita membaca Quran ini bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kita ngecek angkat dino, dari angkat dino orang kita kesenang, kita kelihatannya melelahkan, kelihatannya tidak dapat apa-apa, tapi itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita main terus ngecek, nambah maju ngaji harusan, kelihatannya sepele, tapi sebenarnya mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Kalau Quran fa'innahu, tidak salah Al-Quran, jangan pusat-pusatnya deres Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab, dapat syafaat dari Rasulullah dan juga mendapat syafaat dari Al-Quran. Mengenai Al-Quran banyak hadis yang menerangkan membaca surat Al-Baqarah besok ketika kita dikubur akan didampingi oleh seseorang. Kalau kita tanya kamu siapa, saya surat Al-Baqarah. Ini karena apa? Karena ciptaan Allah menciptakan kita dan juga menciptakan apa yang kita kerjakan. Jadi kita amal soleh ini ya ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Ini ciptaan Allah, makanya bisa minggu-minggu bisa seperti manusia. Surat Al-Baqarah dapat seperti manusia, surat Al-Baqarah, surat
Waqiah, surat Yasin. Ini kan banyak surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca setiap hari. Kalau sore baca surat Waqiah, kalau malam menjelang tidur baca surat Tabarak. Kalau setelah maghrib membaca surat Yasin. Surat Yasin tidak hanya dibaca malam Jumat saja, tapi setiap malam. Kita kadang salah terka bahwa Yasin ini memang cuma blok, Jumat saja tidak. Tapi setiap hari, setiap malam kita membaca surat Yasin. Ini hikmahnya banyak sekali. Surat Hamim Ad-Dukhon, Hamim Tanzil, surat Sajdah itu, dan juga surat Ar-Rahman, surat Ad-Dukhon, surat setiap Jumat itu dibaca setiap Jumat. Surat Ad-Dukhon, dan surat-surat lainnya yang dianjurkan oleh Nabi untuk selalu dibaca setiap hari. Khususnya kalau menjelang tidur baca surat Tabarak. Kalau menghafal yang memutus diri sudah tinggal membaca sedikit, mau hafal istilahnya, istilahnya. Menjelang tidur baca surat Tabarak. Mau hafal ya lagu mojo, yang harus kita baca. Menjelang tidur kita membaca surat Tabarak. Dan Nabi sendiri juga selalu meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud menanyakan, kok saya yang suruh membacakan Nabi, padahal kanjeng Nabi yang mendapat wahyu Al-Quran. Tidak, saya senang, jawaban Nabi, saya senang dibacakan Al-Quran, mendengarkan bacaan orang lain, mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh orang lain. Dibacakan kanjeng Nabi terocok, kanjeng Nabi menangis. Dibacakan surat Nisa, itu menangis kanjeng Nabi. Kanjeng sendiri yang senang dibacakan apa, walaupun kanjeng Nabi juga mestinya ya membaca sendiri kok meminta dibacakan. Ini Nabi sendiri begitu, disenang. Sahabat-sahabat yang bacanya baik, sahabat yang baca lagunya baik, disuruh membacakan Al-Quran, termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk termasuk ahli lagu-lagu, ahli di membaca Al-Quran yang dengan lagu yang baik. Makanya selalu dari Nabi minta untuk dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud karena suaranya bagus. Dan banyak juga kali Nabi sendiri menyuruh kita untuk baca dengan tartil, karena derajat kita nanti di surga itu tergantung bacaan kita, bacaan terakhir kita. Dan mau coba cepat dan berkata mungkin besok itu biasanya umumnya 10 jam yang dibaca hanya 3 jam tingkatan suarga ini bercendek. Tidak tinggi mau selesai. Ini perintah kanjeng Nabi, baca Al-Quran dengan tartil, karena besok derajatmu itu tergantung baca terakhirnya kamu baca dari Al-Quran. Ya kalau cepat ya cepat, ya namanya cepat seperti lift itu, ya apa namanya, derajatnya rendah, sudah cepat selesai. Makanya ini juga alasan kenapa kita membaca Al-Quran agar tartil, dan sampai termasuk derajat kita di surga tinggi gitu. Kita tinggi derajat kita, nah tartil arang-arang tartil. Orang mana begini tidak terlihat hurufnya sama sekali. Makanya kita mulai zaman Mbak Arwani diperintah tartil ini, saya baru sadar ini termasuk, yaitu salah satunya perintah Nabi. Nomor 2, benar kita mencari derajat di surga, karena ini
Wis kulino nang dunya cepet sampai nang kono cepet. Sudah terbiasa di dunia baca cepat Al-Quran, besok di surga apabila disuruh membaca Al-Quran ya cepat sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan sebab itu di dunia. Dan kalau kita membacanya takdir, besok ya takdir juga. Jadi sesuai dengan kebiasaan waktu di dunia. Makanya Nabi perintah untuk baca Al-Quran secara Iqra waratil, dibacalah dan taktil, baca untuk taktil, dan juga tadabbur. Ini juga pengaruh. Tadabbur semakin taktil karena sambil mengangan-angan isi, mengingat-ingat isinya Al-Quran. Tadabbur akhirnya derajat semakin tinggi di surga nanti. Dan Al-Quran juga termasuk yang terbaik untuk didengar, sebagaimana doa Allah alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika ulul albab. Ya alladzina yastami'una al-qawla, orang-orang yang mendengarkan ucapan arti Al-Quran, wa yattabi'una ahsana, lalu mengikuti apa yang terbaik dari petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ulaika hadahumullah, orang-orang itulah yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa ulaika ulul albab, dan orang-orang itu termasuk orang yang sempurna akalnya. Ketika ulul albab, cerdas akal, sempurna akal. Ulaika hadahumullah wa ulaika ulul albab. Dan juga Nabi sendiri juga dulu pernah mengirim para penghafal Al-Quran di negara-negara yang baru, yang masyarakat baru memeluk agama Islam. Ibarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ba'atha, satu utusan jamaah, artinya segerombolan para penghafal Al-Quran. Lalu dites dulu, disabari tes dulu, kamu hafal sampai Baqarah dan Nabi, dites. Oh iya sudah, ya kami kirim ke sana. Dites satu-satu, sahabatnya dikirim ke para penghafal atau dites satu wis hafal di dua kali apa Quran sangko surat apa juz piro, ngajar saya juz piro surat apa. Itu ditanyakan, kamu sudah hafal apa Al-Baqarah, lalu sahabat itu disuruh membaca surat Al-Baqarah di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini termasuk keistimewaan bagi para ahlul Quran, ahlul. Di samping itu di samping Al-Quran sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang perlu kita angan-angan, kita tadabbur, kita perhatikan. Di samping mukjizat, Al-Quran juga sebagai petunjuk. Jadi apabila kita mencari petunjuk, yang mencari petunjuk Al-Quran, tidak yang lain. Saya ingin dorong bahasa sekarang, musuhnya corona ini minta petunjuk siapa? Musuhnya corona ini minta petunjuk Al-Quran, minta petunjuk Al-Quran. Tidak perlu takut corona. Ini banyak masa yang mengatakan begitu. Tidak perlu takut teman-teman. Maksudnya sedih. Sebagai petunjuk, sebagai ajaran, dan sebagai jawaban persoalan yang kita hadapi, yang kita butuhkan, dan termasuk juga mengandung masalah-masalah umum dan ibadah. Kandungan Al-Quran, masalah umum dan ibadah, dan juga Al-Quran sebagai
berita tentang alam gaib dan alam nyata, dan juga mengandung hukum-hukum baik itu perdata dan pidana. Masih banyak kita masih banyak belajar, masih banyak sekali, dan juga mengandung petunjuk sosial dan kemasyarakatan, dan juga mengandung sejarah dan kisah-kisah zaman dahulu yang bisa kita buat iktibar, kita buat pegangan pada zaman sekarang, zaman dhisik penyebabnya apa. Jadi kita ini kalau sekarang ini kalau kita angan-angan kita yang membuat corona dari Yahudi, dari Amerika, tapi sebenarnya kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak para ahli mengatakan bahwa corona ini dibuat. Ini adalah hasil karya Amerika dan Yahudi, membuat virus namanya corona, menyebarkan virus ini dari Amerika dan Yahudi. Tapi hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita kaya Amerika Yahudi sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga perlu pendalaman. Tidak sekedar introspeksi diri, kita introspeksi apa sing salah, wong Islam sing salah yang mau ngambil. Tapi nyatanya negara Islam cara yang benar, orang-orang Islam, karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa besok akhir zaman akan banyak bencana-bencana dan yang selamat hanya umatku yang memelihara wudhu. Kalau kita masih sholat, insya Allah selamat, insya Allah selamat. Karena janjinya Nabi, yang selamat hanya umatku yang memelihara wudhu. Selama kita masih memelihara wudhu, masih sholat, lebih-lebih dari wudhu, insya Allah selamat dari bencana. Ini janji dari Rasulullah SAW. Kalau kita kembali ke sejarah, waktu zaman Kanjeng Nabi belum diutus, Kanjeng Nabi waktu itu yatim, sudah ditinggal, belum lahir sudah tinggal oleh ayahnya Abdullah. Setelah lahir akhirnya diasuh oleh Bani Sadiyah, Halimah As-Sadiyah. Ya, 4 tahun. Ini keterangannya ada 4 tahun. Nah, dia 4 tahun dikembalikan kepada ibunya, Siti Aminah. Baru dia 2 tahun Siti Aminah sudah meninggal. Akhirnya Nabi yatim piatu. Yatim itu waktu kecilnya Nabi. Lalu setelah itu diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Belum lama diasuh, kakeknya meninggal lagi. Akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Akhirnya dengan perjalanan waktu, akhirnya nikah sama Siti Khadijah. Nah, ini mulai turunnya Al-Quran, mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi merasa galau melihat bangsa yang sedemikian bejat. Banyak yang mengatakan bahwa zaman sekarang ini zaman jahiliyah modern. Sing woso tambah woso, sing rekoso tambah rekoso. Zaman dulu juga begitu, yang berkuasa semakin kuasa, semakin membabi buta dengan yang lemah, dengan yang tidak berkuasa. Karena melihat kondisi masyarakatnya seperti itu, akhirnya Kanjeng Nabi banyak. Ini kalau kita kembali ke sejarah, banyak halwat di dua hari. Akhirnya turunnya Al-Quran, ayat Al-Quran pertama itu. Jadi malaikat Jibril
dengan Nabi dengan membaca Iqra, membaca surat Iqra, 5 ayat dari surat Iqra. Ma'ana bikori, itu kami Nabi membaca ma'ana bikori. Saya tidak biasa membaca, saya tidak mampu membaca. Iqra disuruh membaca lagi ma'ana bikori, akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat pertama yang turun, ayat 5 dari surat Iqra. Adapun ayat terakhir yang turun ini khilaf. Ada yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini ayat terakhir yang turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ada yang mengatakan apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa la. Ini beda-beda ayat terakhir yang turun, ayat apa ini beda-beda antara ulama. Kalau menurut Imam Suyuti itu tadi apa? Wattaqu yawman turja'una. Tapi sebagian banyak ulama mengatakan bahwa ayat terakhir yang turun adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi itu mulai turunnya Al-Quran selama 23 tahun. Itu tadi. Kalau kali Nabi ngapal Al-Quran 33 tahun, 23 tahun. Dan kita 4 tahun terkintip. Itu kembali lagi tadi itu tadi. Jadi sangat istimewa. Sebenarnya hakikatnya adalah suatu keistimewaan bagi orang-orang yang khidmah selalu menjaga Al-Quran. Berdasarkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa kok inna tidak ini karena apa namanya terjaganya Al-Quran juga lewat hambanya yang penghafal Al-Quran yang menjaga Al-Quran. Nah dengan inna nahnu nahnu kita itu berarti wong akeh. Inna sedune kita nahnu nazalna kita berarti bersamaan. Bicara Allah menjaga Al-Quran itu lewat para penghafal Al-Quran, para pecinta Al-Quran. Jadi ada sunatullah, tidak langsung dipelihara Allah langsung terus tanpa apa namanya, tanpa tidak bantuan, tanpa aktivitas para hambanya untuk menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran. Tidak. Mengenai inna nahnu nazzalna Al-Quran wa inna lahu lahafizun. Jadi apa yang terjaga dengan cara seperti itu, dijaga oleh Allah langsung melalui tadi para penghafal Al-Quran, para pemerhati Al-Quran, para pecinta Al-Quran. Itulah suatu kenikmatan atau keistimewaan kita. Karena kita perlu banyak bersyukur. Maqalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Kita bersyukur, harus bersyukur. Kenapa kita termasuk golongan hambanya Allah yang ikut menjaga Al-Quran lewat hafalan, lewat itu. Dan sekarang ini banyak banyak usaha untuk bagaimana Al-Quran ini bisa diubah. Ini banyak sekali.
Ini bahaya bagi kita. Makanya kita sebagai penghafal Al-Quran ini harus benar-benar dijaga, jangan sampai lupa, karena ini ada usaha-usaha dari non muslim untuk merubah Al-Quran. Kalau kita sudah banyak yang dirubah, ini sulit sekali kalau kita, karena banyak orang yang tidak hafal kita tidak hafal kita. Makanya sekarang ini banyak kitab-kitab itu yang dirubah, tidak banyak dirubah. Selain Al-Quran banyak dirubah, tapi Al-Quran tidak bisa dirubah karena masih banyak orang para penghafal Al-Quran. Ini termasuk keistimewaan juga. Di anak wong hafal Quran, otomatis Quran terpelihara keautentikan, terpelihara keaslian, karena banyak yang hafal Al-Quran. Makanya termasuk salah satu tugas penghafalan juga baca tulis itu, tulis Al-Quran. Tidak hanya hafal saja, tapi tulisannya tidak ingat, tulisan. Karena kalau kita hafal saja tulisannya tidak ingat, bisa dirubah, kita tidak tahu, ditulis. Makanya yang doa itu baca tulis Al-Quran, baca tulis Al-Quran. Tidak hanya sekedar baca saja, tapi bisa menulis Al-Quran, mengerti tulisan Al-Quran, agar nanti kalau ada non-muslim yang berusaha untuk merubah Al-Quran, Al-Quran tetap selamat dari perubahan. Kalau kita ini alif lam mim tulisannya piye, dari kalau kita mulai bagi tulisannya piye, kita harus tahu tulisan masa bisa dirubah dan seterusnya. Ini juga penting sekali bagi kita, tulisan. Makanya orang-orang sepuh dulu banyak mengajarkan kita menulis kalau nggak apa, kita menulis Al-Quran dengan hafal. Lo keliru tak tulisan. Tiba Muslim dulu, Muslim Klaten pernah menugaskan santri Mbah Dula itu untuk menulis Al-Quran dengan hafal. Buku ditulis, tulis ini pakai pulpen biasa, tulis sampai hafal. Harus dengan hafal. Nanti kita tes tulisan kita cocok karena ini. Kalau cocok berarti kita tidak hafal tulisan Al-Quran. Alif lam mim tulis alif lam mim pamane seumpama. Ini banyak, makanya orang awam dulu banyak yang menulis sendiri Al-Quran, menulis sendiri. Ini hikmahnya besar sekali. Kita nulis dengan hafal, tulis. Dengan hafal atau tidak dengan hafal, lebih-lebih dengan hafal kita tulis. Ini hikmahnya besar sekali. Dan itu sudah dicontohkan oleh ulama-ulama dulu. Kalau baca Al-Quran hasil tulisannya sendiri. Di buku dan kuding tulis sendiri, tulisannya sendiri. Ini termasuk salah satu niat untuk bagaimana kita sebagai generasi penjaga ini calon napa pun asatid para asatid asatidah aktif banyak sekali asatid asatidah banyak sekali. Tidak perlu ragu bahwa kita sebagai generasi Quran tetap akan mendapatkan anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hasil kita sebagai khatib, sebagai pelayan penjaga Al-Quran. Amin Allahumma. Tidak perlu lagi bahwa kita sebagai hamba yang hafal Al-Quran nanti akan mendapatkan tempat yang terbaik
di surga. Amin Allahumma. Sebagai hamil Quran, hamil royatil Islam, kita pembawa bendera Islam. Di hamil Quran, hamil royatil Islam. Ahlul Quran, ahlul banyak sekali hadis sebenarnya kelebihan para pembaca Al-Quran, lebih-lebih para penghafal Al-Quran. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga sedikit memberi manfaat pada kita semuanya. Yang perlu kita kerjakan setelah ini tidak pernah selesai adalah kita tetap memelihara Al-Quran dan juga tetap mempelajari isi kandungan daripada Al-Quran. Maka kita menjadi sebabnya sebagai hamilul Quran. Makanya seperti saya sendiri belum hamil Quran, belum paham tenanan Al-Quran isinya, apa yang tersurat belum paham semua. Jadi makanya di mana-mana hafidul Quran. Maka al-hafid itu tidak cocok sebenarnya. Al-hafid itu para penghafal hadis. Nah, kalau Quran itu al-hamid. Tapi karena al-hamid itu tingkatannya tinggi, terus benar-benar paripurna, tidak hanya hafal saja tapi secara menyeluruh bisa tadabbur, bisa tahu isi daripada Al-Quran. Makanya belum berani mengatakan al-hamid, tapi al-hafid. Ini sebenarnya itu salah kata al-hafid. Di Zaki Fuad al-hafid salah. Al-hafid itu hafal hadis, bukan hafal Quran. Al-hafid itu hafal hadis. Ulama dulu kata al-hafid itu hafal hadis, bukan hafal Quran. Al-hafid. Nah, hafal Quran sebenarnya al-hafid. Ini ketika Isalian ini salah kaprah. Hafal Quran disebut al-hafid, salah kaprah. Itu hafid itu hadis, hafal hadis bukan hafal Quran. Kalau yang benar adalah al-hamid, cuman tingkatan tinggi. Dan kita tidak berani, akhirnya salah-salah timbul, salah-salah kita pakai al-hafid, kita pakai. Kadang satu kebanggaan Indonesia di Fuad al-hafid kita Al-Quran, padahal itu hafal hadis. Sini al-hamid, cuma bertingkatan. Yang tidak banyak-banyak kita sampaikan, semoga walaupun sedikit bisa beri manfaat ya semua. Amin Allahumma amin. Allahumma kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa وعمل صالحا بعده. اللهم انا نسالك اللطف فيما جرى في القدر. اللهم انا نسالك من خير نصر سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك وشر سعادة سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك. اللهم اجعلنا اولادنا وذريتنا من اهلنا خير القران واجعلنا واياك اشهد خير ذريه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر ونسنا الشر والسعادة ومن النار إلى جنة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن النساء إلى الخوف إلى الأمر
من الإهانة الكرامة ونقل إلى سعادة تحويل من العسر إلى اليسر ومن الإجبار إلى سعادة ومن الصحب إلى الرضا ومن الغفرة إلى البر ومن الكسرة إلى البر ومن الخير إلى الخير. اللهم يسر وسهل أمورنا كما رحمنا والسلام عليكم في ديننا ودنيانا. اللهم يسر أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة وحسن الوصية وصية ديننا والآخرة. اللهم يا الله وصلنا من خشية ما تحول بنا وبين معصية وعنا ومن يكن مدعونا علينا مصائب من الأسماء والأبصار والقوات المحيطة لتهوى منا وترفعنا عنا ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا وصيتنا في ديننا ولا الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس لا فيه إن الله لا يخلف حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك أنت السميع العليم يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Syukur kasihan kami haturkan kepada Allah yang Ibu Ahmad Zaki Fuad Abdullah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di sini bagi kita semua bisa menambah semangat bagi kita semua, terutama para calon ustadz ustadzah yang berkenan. Setelah sini pun selanjutnya penutup dari saya, apabila selama membawa acara ini banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.